Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor Keramat. Seperti biasa, pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau ini dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari sebuah akun Facebook yang bernama Yosi Rose. Ini adalah kisah ketiga mengenai orang bunian dengan judul Kaya Mendadak Setelah Bertemu Orang Bunian. Penasaran? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Bagian ketiga, cerita tukang becak bertemu dengan orang bunian. Terima kasih yang udah baca cerita ini. Semoga cerita tentang orang bunian ini menjadi teman di saat sedang santai. Kejadiannya pada tahun 1991. Awalnya waktu itu ada pertunjukan pasar malam di daerah tebing tinggi Sumatera Utara. Orang yang mengunjungi pasar malam tersebut cukup banyak. Wahana permainan yang ada membuat para pengunjung pasar malam ingin mencoba uji nyali mereka. Pengunjung tak menyadari bahwa dari sekian banyaknya orang yang datang, ternyata ada yang datang selain manusia, yaitu orang bunian. Di luar area pasar malam berjajar betor alias becak bermotor. Salah satunya bernama Dani, yang dimana namanya disamarkan dalam cerita ini, yang mangkal di area pasar malam menunggu penumpang. Ketika sedang asyik duduk di lantai, ada dua perempuan yang menghampiri becak Dani. "Bang, bisa antar kami pulang?" tanya salah satu perempuan itu. Saat menoleh, Dani terpesona dengan kecantikan kedua perempuan itu. "Oh, bisa dek," jawab Dani agak gugup. Matanya tak lepas memandang perempuan cantik yang ada di depannya. "Diantar kemana dek?" tanya Dani. "Ke daerah jembatan Payapasir bang," jawab si perempuan itu. "Daerah jembatan Payapasir? Bukankah itu rawa yang dipenuhi semak-semak?" pikir Dani. Gak peduli, yang penting dapat penumpang cantik-cantik. "Tapi kami gak punya uang bang," kata perempuan itu lagi. "Udah, gak apa-apa dek, gak usah bayar, biar abang antar ya," ucap Dani dengan penuh semangat. Matanya tak lepas memandangi kedua perempuan cantik itu. Maklum, naluri sebagai laki-laki mulai tergoda. Kemudian kedua perempuan itu naik dan duduk manis di becak. Sementara Dani segera menghidupkan motornya. Berjalanlah becak yang ditumpangi kedua perempuan cantik. Sepanjang jalan, kedua perempuan itu duduk diam, sementara Dani terus-menerus melihat kedua perempuan cantik itu. "Nanti habis jembatan Payapasir ini belok kiri ya bang," kata perempuan itu. "Iya dek, emang benar jalan ke rumahnya lewat dari situ?" tanya Dani sekedar meyakinkan saja.
"Iya bang, belok ya bang," kata perempuan itu. Becak Dani langsung mengikuti arahan perempuan itu untuk belok ke kiri. Setelah belok ternyata ada jalan aspal yang sangat mulus. Di kanan kiri terpasang lampu jalan yang cukup terang sekali. Dani heran karena setahu dia, sekitar jembatan itu adalah rawa-rawa. Tapi pikiran itu diacuhkan. Matanya masih melihat kedua perempuan cantik itu. "Jalannya bagus ya dek, jalan raya aja kalah sama jalan ini," ucap Dani kagum. "Iya bang, beginilah jalan ke rumah kami," kata perempuan itu. "Bang, kami berhenti di sini aja. Ini ada 2 bungkus plastik sebagai pengganti ongkosnya. Tapi ingat ya bang, pas jalan pulang abang jangan lihat ke belakang ya," pesan perempuan itu. "Iya dek," jawab Dani. Setelah kedua perempuan itu turun dari becak, Dani langsung putar balik. Belum jauh dari tempat perempuan itu, Dani menoleh ke belakang karena ingin melihat perempuan itu lagi. Mendadak saja keanehan terjadi. Semua yang terlihat terang menjadi gelap. Becak yang dikendarai Dani semakin berat. Ketika dilihat ternyata becak Dani sudah masuk ke tengah-tengah rawa. Becaknya tak bisa bergerak karena ban motornya masuk ke lumpur rawa-rawa. Dani mulai kebingungan dengan kejadian aneh ini. Kemana jalan aspal tadi? Kemana pula 2 perempuan cantik tadi? Pikir Dani. Dengan segera Dani berjalan menyusuri rawa. Ia heran, kenapa sampai masuk ke tengah rawa? Padahal yang ia lihat tadi adalah jalan aspal yang sangat mulus. Sesampai di tepi jembatan, Dani meminta bantuan kepada temannya yang kebetulan melewati jembatan untuk membantu menarik becaknya. Ketika tahu becak Dani masuk ke tengah rawa, temannya tertawa karena merasa aneh. Bagaimana cara memasukkan becak seperti itu di tengah rawa? Karena tak berhasil menarik becaknya, akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya Dani dan beberapa temannya menuju lokasi di mana becak itu ditinggalkan. Setelah tahu keadaan becak Dani, teman-teman Dani pun tertawa lagi melihat kejadian yang aneh itu. Suatu hal yang mustahil, becak bisa masuk ke tengah rawa. Mereka berusaha menarik becak itu, tapi tak berhasil. Akhirnya salah satu teman Dani pergi memanggil Pak Ustadz yang biasa melihat hal gaib. Tak lama berselang, sampailah Pak Ustadz itu ke lokasi. Ia hanya tersenyum melihat becak menancap di tengah rawa. "Kamu bikin kesalahan apa hingga becakmu masuk ke tengah rawa?" tanya Pak Ustadz. "Aku cuma dikasih pesan, gak boleh lihat ke belakang seusai mengantar 2 perempuan cantik itu Pak Ustadz," jawab Dani. "Pantesan aja. Coba kamu gak noleh ke belakang, kan kejadiannya gak kayak gini," kata Pak Ustadz. "Abis gimana Pak? Perempuan itu cantik sekali. Kan sayang kalau gak dilihat," hehe, ucap Dani. "Terus dia ada kasih 2 bungkusan di becak. Aku gak tahu isinya apa," kata Dani. "Coba ambil bungkusan itu," suruh Pak Ustadz pada Dani. Kemudian Dani menuju becaknya dan mengambil 2 bungkusan. Setelah diserahkan dan dibuka ikatannya, ternyata isinya adalah bongkahan batu kecil. Lalu Ustadz berkata, "Memang bukan rezekimu Dan. Harusnya bongkahan batu ini berubah jadi emas. Kalau kamu tak melanggar pesannya, kamu bakal kaya raya mendadak. Dan 2 perempuan itu bukan manusia biasa, melainkan orang gaib dari kampung Bunian," jelas Ustadz itu.
Menurut cerita abang angkatku, di daerah jembatan Paya Pasir itu memang ada perkampungan orang Bunian. Dani merasa menyesal setelah mendengar penjelasan Pak Ustadz. Jika ia tidak menoleh ke belakang, mungkin 2 bungkusan itu berisi emas, bukan bongkahan batu. Memang bukan rezekinya Dani untuk bisa menikmati emas pemberian 2 perempuan cantik yang ternyata mereka adalah orang Bunian. Akhirnya becak Dani bisa diangkat. Setelah Pak Ustadz membacakan doa dan Dani sudah bisa bekerja lagi, setiap ingat kejadian itu, penyesalan selalu menghantuinya. Menyesal karena tidak mendapatkan emas yang bisa merubah hidupnya untuk menjadi layak. Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita barusan? Berikan ya tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat kalian pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Untuk penulis Mbak Yosi Rose, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horornya yang lain. Jika teman-teman ada pengalaman horor yang ingin dibagikan, kirim ke sini ya, biar kami buatkan video seperti ini. Email kami cantumkan di deskripsi. Saya Rojali, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.